Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perbaikan. Xiao Yan merasa sangat terkejut bahwa klan Luo ini benar-benar mampu mengambil inti monster-monster kalajengking naga racun langit sebagai balasan. Meskipun peringkat Monster Core ini satu peringkat lebih rendah dari yang dia butuhkan, bagaimanapun juga itu adalah objek yang serupa, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Efek akhirnya mungkin sedikit lebih buruk karena peringkatnya lebih rendah, tetapi paling tidak, jika mereka tidak dapat menemukan peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast, benda ini akan menjadi rumput penyelamat kehidupan terakhir. Paling tidak, dengan peringkat 6 Sky Poison Dragon Scorpion Beast Monster Core sebagai cadangan, mereka tidak akan berakhir di jalan buntu jika mereka benar-benar mencapai tahap itu. Tatapan Xiao Yan bertukar pandang dengan dokter peri kecil. Dia mengangguk sedikit dan berkata, "Oh, meskipun itu belum mencapai persyaratan kami dapat menerima peringkat 6. Luo Cheng menghela nafas lega saat mendengar ini. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast sangat langka dan monster core-nya bahkan lebih sulit ditemukan. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang menjual monster core peringkat 6 ini ke klan Luo, tetapi akhirnya berakhir dalam koleksi mereka. Klan Luo mereka sudah mendapatkan kesepakatan murah dengan bisa menggunakan monster core peringkat 6 untuk mendapatkan seorang ahli dengan kekuatan yang mirip dengan leluhur untuk membantu. Semuanya, tolong ikuti aku. Dengan bantuan wanita muda ini, saya rasa wormhole dapat diperbaiki hari ini. Luo Cheng tersenyum saat berbicara. Dia segera menangkupkan kedua tangannya, berbalik, dan memimpin jalan di depan. Xiao Yan ragu-ragu sedikit sebelum mengikuti di belakangnya. Kelompok 4 orang Xiao Yan mengikuti di belakang Luo Cheng saat mereka menembus Horizon City yang sangat besar. Mungkin itu karena mereka datang untuk pertama kalinya, tetapi Luo Cheng tidak meningkatkan kecepatannya. Saat dia berjalan, dia memperkenalkan beberapa tokoh terkenal di kota Horizon ke kelompok Xiao Yan. Sikap jujur dan banyak bicara ini membuatnya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari yang mereka temui pada awalnya. Berjalan di belakang Luo Cheng, kelompok Xiao Yan tidak terlalu menerima kata-kata Luo Cheng yang tak henti-hentinya. Terlepas dari ketidakjelasan kata-kata orang tua ini, Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa dia mencoba menanyakan latar belakang mereka selama percakapan. Xiao Yan telah bertemu banyak rubah tua. Oleh karena itu, ia juga memahami prinsip membiarkan lidah tergelincir jika berbicara terlalu banyak. Oleh karena itu, dia secara samar-samar menjawab beberapa pertanyaannya dan tidak memberi Luo Cheng kesempatan untuk menyelidiki latar belakangnya. Setelah beberapa percakapan seperti itu, Luo Cheng, yang gagal mendapatkan apapun, hanya bisa tertawa getir di dalam hatinya. Dia menarik pikiran untuk melanjutkan penyelidikan. Beberapa dari mereka menghabiskan sekitar setengah jam melewati setengah dari kota Horizon sebelum alun-alun batu hitam yang menempati sejumlah besar ruang muncul di pandangan Xiao Yan. Ukuran alun-alun itu sangat luas. Itu sepenuhnya dibangun menggunakan semacam batu hitam. Perasaan kuat yang samar terpancar dari dinginnya. Pada saat ini, plaza telah ditutup oleh banyak penjaga klan Luo. Ada kekuatan spasial yang sangat kuat menyebar dari platform batu menjulang yang terletak di dalam alun-alun. Dengan Luo Cheng membuka jalan, kelompok Xiao Yan memasuki alun-alun tanpa halangan. Setelah itu, mereka mengikutinya saat mereka berjalan di sepanjang tangga batu yang menjulang tinggi, perlahan mendaki. Beberapa menit kemudian, semuanya muncul di peron batu. Platform batu ini kebetulan menempati tengah alun-alun. Ketika kelompok itu menyapu mata mereka mampu menyerap pemandangan dalam jarak beberapa ratus meter dari alun-alun ke mata mereka. Selain beberapa ahli dari klan Luo, saat ini ada 2 orang tua yang tampaknya bukan anggota klan Luo yang berdiri di platform batu saat ini. Aura mereka berdua cukup kuat. Meskipun mereka lebih rendah dari Luo Cheng dan dokter peri kecil, mereka juga elit asli Douzong. Menurut tebakan Xiao Yan, mereka kemungkinan adalah pembantu yang diundang Luo Cheng. Ekspresi kedua lelaki tua itu dingin dan acuh tak acuh. Mata mereka samar-samar menunjukkan kesombongan. Namun, anggota klan Luo di sekitar hanya bisa menghadapi mereka dengan wajah tersenyum. Mereka tidak berani meremehkan keduanya bahkan sedikit. Tatapan Xiao Yan menyapu sebentar orang-orang ini sebelum beralih ke tempat tengah platform batu.
Sebuah lubang spasial hitam gelap, setidaknya berukuran 100 kaki, perlahan berputar di tempat itu. Gelombang kekuatan spasial yang mengejutkan meluap darinya, menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Namun, tampaknya ada tanda-tanda kekacauan pada kekuatan spasial saat ini. Apakah ini wormhole itu? Benar-benar barang yang sangat mahal. Lubang spasial hitam gelap itu seperti lubang hitam, memancarkan gaya isap yang tidak biasa. Melihat dari kejauhan, seseorang hanya bisa melihat kegelapan yang tidak pernah berakhir dan mendengar peluit yang menggugah jiwa yang tidak biasa. Kelompok Xiaoyan, yang telah naik ke platform batu, secara alami menarik perhatian semua orang dengan segera. Setelah melihat Luo Cheng, kedua pria tua dengan udara yang agak sombong itu menangkupkan tangan ke arahnya. Arogansi di wajah mereka ditarik sedikit. Kekuatan mereka baru saja mencapai bintang 2 Douzong. Ada celah besar jika dibandingkan dengan orang seperti Luo Cheng yang telah berada di kelas Douzong selama beberapa dekade. Haha, keduanya adalah Han Tua dan Si Tua. Mereka juga tokoh yang cukup terkenal dalam radius 1000 km dari Horizon City. Mereka juga telah diundang oleh saya yang dulu untuk membantu memperbaiki wormhole. Su Qian tersenyum saat dia berjalan mendekat. Dia menunjuk kedua pria tua itu dan tersenyum saat dia berbicara dengan Xiaoyan. Setelah mengatakan ini, Luo Cheng mengalihkan pandangannya kedua pria tua itu dan tersenyum saat dia berkata, beberapa teman muda ini juga pembantu yang telah aku undang. Pembantu? Luo tua, meskipun saya tahu bahwa Anda benar-benar ingin memperbaiki wormhole ini secepat mungkin, tetapi Anda tidak perlu menemukan orang-orang muda seperti itu, bukan? Apakah kamu tidak mempercayai kami berdua? Sebelum kelompok Xiaoyan dapat berbicara, kedua pria tua yang tampak sombong itu mengerutkan kening dan berbicara dengan tidak senang setelah mendengar kata-kata Luo Cheng. Dua orang yang hanya bertahan di tahap awal kelas Douzong benar-benar berbicara dengan arogansi seperti itu. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Ziyan meringkuk mulutnya dengan jijik saat dia berbicara. Dia adalah orang pertama yang menjadi marah setelah diremehkan dengan cara seperti itu. Dari mana asal gadis kecil ini? Jangan sembarangan datang dan terlibat di sini. Kedua pria tua itu mengerutkan kening. Ekspresi mereka sedikit berubah saat tatapan mereka menyapu Ziyan. Jelas, mereka telah melihat sesuatu yang mengejutkan di Ziyan. Bahkan nada suara mereka juga sedikit berubah. Xiao yang terlalu malas untuk mengganggu orang-orang tua ini dengan mata bangga. Dia menoleh ke dokter peri kecil dan berkata dengan lemah, pergi dan lihatlah. Kami tidak akan tertunda jika bisa diperbaiki dengan cepat. Dokter peri kecil memiringkan kepalanya. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju. Saat kakinya bergerak, aura agung yang berada jauh di dalam tubuhnya sekali lagi menyapu seperti air banjir, menyebabkan semua orang di peron batu, selain kelompok Luo Cheng dan Xiaoyan, terpana. Gadis ini sebenarnya juga seorang elit Douzong? Sungguh luar biasa. Tidak heran dia diundang oleh leluhur. Banyak anggota klan Luo di platform batu tanpa sadar berseru dengan ekspresi yang berubah di wajah mereka, penuh dengan keterkejutan. Dibandingkan dengan mereka, orang dengan ekspresi paling malu adalah dua orang tua. Dengan kekuatan mereka, mereka secara alami dapat merasakan bahwa kemampuan dokter peri kecil sebanding dengan Luo Cheng setelah dia melepaskan auranya. Dia jauh lebih kuat dari mereka. Mereka segera mulai berteriak dengan pahit di hati mereka. Luo Cheng diam-diam mengejek kedua orang di dalam hatinya saat melihat rasa malu di wajah kedua orang itu. Kedua orang ini sangat sombong. Selain ahli yang lebih kuat dari mereka, sulit bagi siapapun untuk dilihat dengan benar oleh mereka. Kali ini, mereka kehilangan banyak wajah karena kecerobohan mereka. Itu hanyalah kesalahpahaman. Semuanya, tolong jangan keberatan. Lubang cacing ini adalah sesuatu yang dibangun oleh nenek moyang klan Luoku. Setelah ada selama bertahun-tahun, jejak spasial yang ada di antara kedua lokasi juga menjadi sedikit kabur. Karena alasan inilah masalah telah terjadi. Yang perlu Anda lakukan bertiga adalah menggunakan kekuatan spasial untuk memperdalam jejak di antara dua lokasi. Masalah kali ini harus diselesaikan setelah itu. Mengetahui pentingnya masalah utama yang ada, Luo Cheng tidak membuang waktu. Dia tersenyum membuka mulutnya dan bergegas ke topik utama. Tatapan Xiaoyan melirik wormhole besar di depannya. Jarinya mengusap cincinnya tanpa dia sadari.
Jika Tian Huo Zunze terbangun, kemungkinan besar tidak akan menjadi masalah baginya untuk memperbaiki wormhole sendirian mengingat kontrolnya atas kekuatan spasial. Dokter peri kecil dan dua lainnya duduk bersila di luar wormhole sementara Luo Cheng berdiri di titik di mana wormhole dan platform batu bersentuhan dengan ekspresi serius. Tatapannya menyapu ketiga orang itu saat dia berbicara dengan suara yang dalam, "Tolong pinjamkan tanganmu." Ruang di sekitar tubuh Luo Cheng segera menjadi terdistorsi setelah kata-katanya terdengar. Kekuatan spasial melonjak keluar dan melesat menuju bagian dalam wormhole. Dokter peri kecil dan dua douzong lainnya ragu-ragu sedikit sebelum membentuk kekuatan spasial dari berbagai kekuatan yang dengan paksa memasuki bagian dalam lubang cacing. Peluit yang dipancarkan dari wormhole menjadi lebih keras setelah 4 kekuatan spasial ini masuk. Kekuatan hisap, yang menyebar, secara bertahap menjadi lebih kuat. Melihat situasi ini, banyak ahli dari klan Luo di platform batu mengeluarkan banyak tangisan yang teratur. Gelombang douki yang kuat melonjak sebelum segera menggumpal menjadi penghalang energi di luar lubang cacing, mengisolasi kekuatan isap. Melihat keakraban gerakan mereka, jelas bahwa ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti itu. Tatapan Xiao Yan menatap Tayam Keskivi ke wormhole. Dia hanya menghela nafas lega sesaat kemudian, setelah gagal menemukan sesuatu yang salah. Setelah itu, dia duduk dan mulai menunggu dengan tenang. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki wormhole tidak seperti yang diharapkan Xiao Yan. Setelah sekitar 1 hingga 2 jam, kelompok dokter peri kecil, yang matanya tertutup, perlahan membukanya. Benang pucat juga terlihat di wajah mereka. Jelas, memperbaiki wormhole ini menghabiskan tenaga mereka. Pergerakan ruang yang berputar perlahan bergetar sedikit saat beberapa dari mereka pulih. Dengan segera, benang perak tertinggal di sekitar lubang cacing. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah mereka adalah bintang di dalam lubang hitam. Selain itu, kekuatan spasial kacau yang telah ditransmisikan dari dalam perlahan tersebar. Akhirnya benar-benar diperbaiki. Kalian bertiga, terima kasih. Aku, Luo Cheng, akan mengingat kebaikan ini. Luo Cheng tertawa terbahak-bahak saat dia merasakan wormhole secara bertahap memulihkan keadaan normalnya. Dia berbalik, menangkupkan tangannya ke arah dokter peri kecil dan dua lainnya, sebelum berbicara dengan tulus. "Apa kamu baik-baik saja?" Xiao Yan dengan cepat bangkit, tiba di samping dokter peri kecil, dan dengan lembut bertanya. Aku hanya sedikit kelelahan. Tidak terlalu sulit untuk memperbaiki wormhole ini." Dokter peri kecil mengangguk sedikit dan tersenyum saat dia menjawab. "Teman ini adalah imbalan yang dijanjikan oleh diriku yang dulu." Luo Cheng melambaikan tangannya dan kotak giok terbang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan secara acak menangkap kotak giok di tangannya. Dia membukanya dan monster core berbentuk oval berwarna ungu merah muncul di matanya. Jarinya menyentuh inti monster dan merasakan afinitas energi di dalamnya. Sesaat kemudian, Xiao Yan mengangguk. Meskipun dia belum pernah melihat inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit, afinitas yang direkam mirip dengan ini. Xiao Yan menyimpan kotak giok itu ke dalam cincin penyimpanannya. Hatinya juga menghela nafas lega. Pandangannya tertuju ke wormhole saat dia dengan lembut bertanya, "Bisakah wormhole digunakan sekarang?" "Seharusnya tidak ada masalah. Namun, saya yang lama masih menyarankan Anda untuk menunggu beberapa saat. Bagaimanapun, itu baru saja diperbaiki. Tidak terlalu aman untuk pergi sekarang." Luo Cheng sedikit ragu-ragu setelah mendengar pertanyaan itu sebelum menjawab. "Tidak perlu. Kami masih memiliki beberapa masalah mendesak dan tidak bisa tinggal lama." Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat menjawab. Dia tidak ingin tinggal lama di kota horizon ini. Selain itu, dia agak ingin mencapai Central Plains. Luo Cheng hanya bisa menganggukkan kepalanya karena kecewa saat mendengar ini. Dia mengambil perahu kayu seukuran telapak tangan dari cincin penyimpanannya. Perahu kayu itu samar-samar memancarkan cahaya perak. Benda ini menyembunyikan benang dengan kekuatan spasial yang sangat lemah. Ini adalah space boat yang digunakan untuk menjelajahi wormhole. Proses pembuatannya cukup mahal. Masing-masing berharga lebih dari 1 juta dan orang biasa benar-benar tidak mampu menggunakannya. Nona muda ini sangat membantu klan Luo saya hari ini.
Klan Luo kita bisa dibilang sudah memanfaatkannya hanya dengan memberikan monster core rang 6 saja. Hal kecil ini akan dianggap sebagai hadiah terima kasih. Luo Cheng tersenyum dan memberikan penjelasan sederhana saat dia menyerahkan perahu kayu itu kepada Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan agak terkejut saat dia melirik perahu kayu ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang disebut perahu luar angkasa. Segera, dia merasa ada hal-hal yang lucu. Dia tertawa dan menerimanya tanpa penolakan. Kalau begitu, terima kasih Pak Tua Luo. Saya secara pribadi akan berkunjung dan berterima kasih jika saya kembali lagi nanti. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke skivi Luo Cheng. Dia berhenti ragu-ragu dan melambaikan tangannya pada Ziyan dan Xinlan. Setelah itu, keempat orang itu berhenti di luar wormhole sebelum akhirnya melangkah ke dalamnya pada saat yang sama. Keempat sosok itu langsung menghilang saat mereka melangkah ke wormhole pada saat bersamaan. Cahaya perak perlahan menyebar sebelum berkedip ke ruang hitam gelap. Luo Cheng mendecakkan mulutnya saat melihat keempat sosok itu menghilang. Dia menghela nafas, aku ingin tahu dari faksi mana yang sedikit orang ini berasal. Saya sepertinya belum pernah mendengar tentang elit muda Douzong dalam radius 1000 km, mungkinkah mereka orang-orang dari Central Plains? Luo Cheng sedikit mengernyit saat kata-katanya mencapai akhir. Dia segera menghela nafas lagi sebelum berbalik dan menuruni tangga batu. Semua orang buru-buru mengikuti di belakangnya. Hanya beberapa penjaga tetap ditempatkan di tempat ini. Platform batu juga menjadi sunyi setelah semua orang berpencar. Hanya wormhole besar yang memancarkan sinar perak cerah dengan kecepatan tetap, terhubung dengan bagian benua yang menarik. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.